Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nahmadullah haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'buduhu haqqa ta'abudi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif wa majjid 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana Rabbana shrah sudurana ta'atik. Rabbana shrah sudurana ta'atillah wa rasulih. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan dan nikmat yang tambah terus, karena nikmat itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya senang, karena nikmat itu dasarnya adalah iman. Maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah karena adanya iman di dalam hati seseorang. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur pada Allah melalui ucapannya alhamdulillah dan ketaatan kepada Allah dalam menunaikan ibadah ikhlas, karena Allah merupakan bukti daripada amal perbuatannya. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan yang sempurna lahir batin, berkah dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan alhamdulillah itu ada 4 hal yang selalu saya sampaikan, di antaranya bahwa alhamdulillah itu afdhalud doa, doa yang paling utama atau paling istimewa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin berdoa nggak usah susah-susah. Dengan alhamdulillah itu sudah afdhalud doa. Rasulullah bersabda, Abdul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud doa alhamdulillah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah itu kata Rasulullah juga dalam hadisnya tamla'ul mizan, jadi bisa memperberat timbangan amal seseorang. Karena kita ini tidak bisa mengandalkan amal kita semata-mata karena sebab amalnya dikit, amalnya kurang, amalnya itu tadi tidak sempurna. Maka disempurnakan, dipenuhi dan diberatkan dengan alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah yang ketiga itu menjadi salah satu syarat selain salawat kepada Rasulullah, itu alhamdulillah itu menjadi syarat dikabul dan diijabahnya doa seorang mukmin. Maka seorang mukmin kalau berdoa itu diawali dan diakhiri, atau salah satunya
artinya ya paling tidak itu diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah. Kalau tidak, maka doanya muta'alliqun bainas samai wal ardh. Ya tidak dikabul oleh Allah karena tergantung antara langit dan bumi. Yang keempat, orang yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah disebut dalam bahasa Arab al-hammadun. Mereka yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah itu menjadi kata Rasulullah awwalu man yud'a ilal jannah. Orang yang paling pertama diundang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada keistimewaan saudara bahwa masuk surga itu ada sebab rahmat Allah. Apa? Saya puasa. Ya. Jadi rahmat Allah menjadi sebab rahmat Allah itu melalui tadi itu amalan yang kecil yaitu alhamdulillah. Nah, kita mesti belajar nih praktek alhamdulillah itu karena kadang-kadang itu amalan gampang ya tapi kalau lagi coba kalau kita lagi susah terus kita bisa nggak ngucapin alhamdulillah ketika kita lagi merasa susah. Kadang-kadang manusia sebetulnya kondisinya lagi nggak susah tapi perasaan doang susah. Gara-gara misalnya punya proyek 100 triliun duitnya baru 5 triliun susah nggak? Susah ya, jadi ngucapin alhamdulillahnya jauh sudah. Jadi coba deh kalau nggak percaya ya. Jadi alhamdulillah itu ngamalin itu aja belum jadi wali min auliyaillah. Saudara yang berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kita berada di masjid, maka kita niat i'tikaf. Barangkali ada yang belum niat, karena kalau niat itu direken sunnah Rasul itu i'tikaf salah satunya. Maka kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih ingat gak? Setiap pagi subuh 3 kali dibaca dan sore 3 kali dibaca supaya karena lagu haqqan ajriyah. Jadi supaya orang itu dapat ridho Allah. Masih ingat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baca saudara, karena yaitu Rasulullah sampaikan seperti itu. Barang siapa yang membaca man qara'a wa masariya man qala hina yusbihu wa hina yumsi ala tamarra. Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan sore hari 3 kali raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan kana haqqan 'ala Allah najriyah. Maka bagi orang itu berhak atas Allah, atau dari Allah lah dia akan memiliki hak untuk mendapatkan ridhonya. Ya, jadi ini hadir yang banyak disampaikan oleh para ulama kita untuk memperkuat dan meyakinkan dari apa yang ada di dalam iman kita. Bapak dan saudara sekalian,
Maaf tadi ya, ketika sholat itu saya agak keras mengingatkan. Bukan apa-apa Pak, memang sholat jamaah ya SOP-nya kayak gitu. Jadi yang disuruh merapat itu kalau di belakang imam saya suruh ngikut rapat-rapat. Jadi bapak-bapak yang ada di belakang harus secara cerdas lihat mana saf yang masih kosong, itu penuhi dulu. Kenapa? Nanti kalau safnya nggak penuh, itu yang di belakang memang kelihatan ikut jamaah tapi nggak direken jamaah, itu aja. Sholatnya bisa sah, tapi jamaahnya tidak sah. Itu aja. Makanya saya rewel, maaf ya. Kalau rewel mulai ada yang kesel kan, itu aja pakai paksa-paksa. Nah, kita memang kadang-kadang ketika sholat seperti itu, itulah memang aturannya kayak gitu. Namanya jamaah. Kalau sholat sendiri maka serangannya. Itu makanya kalau ada masjid misalnya ya, ada yang masjid itu tingkat, sholatnya di atas, imamnya di atas. Maka kita yang paling kaya masih muda-muda, kalau naik itu mudah, tengok dulu di atas, penuh apa enggak. Kalau belum penuh dulu, kecuali yang tua-tua naiknya susah, ya maklum. Kalau di sini kan beda tingkat, yang di atas ya, dengan yang di bawah, maka penuhi dulu nih yang di bawah, baru ke atas. Memang begitu Pak. Saya tahu ada jamaah yang kesel gitu. Udahlah, begitu aja kok gitu. Memang harus begitu. Dan itu tugas imam. Oh di Masjidil Haram enggak? Masjidil Haram orang gak usah pakai. Ayo rapat masuk orang nggak berbuat. Kalau di kita enggak, lelehan daerah aja. Soal sini belum penuh gitu. Yang tahu sama saya harus dan imam harus begitu. Gitu loh. Emang kalau yang enggak ini kesel gitu, itu mereka banget sih. Gitu ya. Tapi memang harus begitu, saudara. Harus diingatkan. Kenapa saya tidak datang jamaahnya tidak sah, gitu loh. Jadi nggak usah kesel ya. Terima kasih itu sama imam. Ini kadang-kadang makmum nih, jadi makmum tapi kayak imam apa gitu ya. Jadi memang walaupun dia ulama sekalipun, kalau dia makmum harus nurut sama. Karena kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan pemimpin sholat supaya diturutin atau dimakmumi sama makmum. Jadi walaupun kita nih, maaf bapak-bapak, ulama, ustadz, kiai, kalau dia jadi makmum mesti nurut sama imam. Gitu loh. Apalagi kayak saya, ulama bukan, apa bukan, mesti nurut. Itulah jamaah untuk memperoleh 27 derajat gitu ya. Jadi itu supaya kita tahu itu ilmu namanya. Jadi ilmu sholat itu ada sendiri, saudara. Ya, nggak boleh kesel gitu, nggak boleh apa juga namanya gerutu, nggak boleh. Ya, jadi harus seperti itu. Bapak-bapak yang tepat, yang sebelah kiri ke kanan mepet, yang sebelah kanan mepet ke kiri untuk apa? Meluruskan dengan imam. Makanya kita kalau sholat jamaah cuma berdua, kan yang satu ya nempel tuh, ya nempel agak ke belakang sedikit, gitu. Sedikit itu macam-macam, ada yang sedikit agak sampai ke dengkul, gitu, ya. Itu tuh. Nanti kalau ada sebelahnya lagi, yang pertama sebelah kanan imam, yang kedua sebelah kiri. Nanti kalau ada lagi 3 itu di belakang sesuai saf, kemudian yang kedua mundur, begitu. Itu SOP-nya kayak gitu Pak. Jadi nggak boleh gerutuk dan nggak boleh kesel.
Ya, kalau di mana aja bukan cuma di sini. Sholat jamaah di mana saja seperti itu. Ya maaf nih saya. Jadi kalau saya ingetin itu karena saya jadi imam. Kalau saya nggak jadi imam, paling Pak Muhammad sih Pak gitu. Sebetulnya udah diingetin sembuh waktu itu. Cuma itu kan pakai bahasa Arab. Gitu. Pakai bahasa Arab ada ngerti gitu loh. Sambu itu 20 sahabat, sebuah dari itu Pak. Jadi maaf nih, kan kita ini orang-orang pinter ya, maaf ya, karena biasa di kantor aja kalau urusan apa namanya briefing pagi-pagi mesti, ya kan, ya kan? Apalagi sholat, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf banget, maaf. Ya, jadi jangan berutuh ya, maaf karena itu lagi sholat, tapi kalau lagi di jalan Pak, yuk rapat-rapat, apa urusannya lo? Gitu. Nggak pada tempatnya. Ya. Bapak dan saudara sekalian, sebagaimana kita bahas pada pembahasan yang lalu, masih raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Itu yang ketiga, yaitu wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya wa man radiya bi Muhammadin nabiyya. Ini pembahasan berikutnya, barang siapa yang ridha bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya sebagai nabi. Jadi bagaimana kalau orang yang ridha Muhammad sebagai nabinya? Apa ya ada orang yang enggak ridha? Banyak Pak. Jangan di luar Islam, orang Islam aja ada yang nggak ridho Muhammad sebagai nabinya. Makanya ini kenapa disebutkan oleh hadits Rasul, barang siapa yang menyebutkan pagi 3 kali, sore 3 kali tadi itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu diantaranya, yaitu barang siapa yang itu dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi, karena bihi muqtadiyah, ya, maka orang itu kepada Nabi dia ikut, ya, mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu buktinya. Jadi buktinya harus ikut. Memang kalau kita ngikut 100%, waduh, nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin dalam artian hanya memungkinkan yang kita kemungkinan bisa untuk sekuat yang bisa kita lakukan. Itu kemungkinan. Tetapi yang wajib harus, ya, itu yang wajib. Apa yang sunnah-sunnah itu kan belum tentu saudara. Gitu. Kalau bapak tanya, yang ngomong gimana? Sama, yang ngomong sama aja. Itu, ini kan kalau yang tampil aja kelihatan hebat. Doain aja mudah-mudahan ikhlas itu. Karena belum tentu juga. Jangan-jangan amal yang paling banyak bukan yang lagi ngomong, tapi yang nggak ngomong. Itu yang diam, yang dengerin, justru amalnya lebih banyak, lebih ikhlas. Doain biar saja pamer-pameran gitu, karena nggak mudah sebenarnya. Jadi bukan hanya nggak mudah mengajar atau memberitahu kepada orang lain, walaupun insya Allah pahalanya besar, tapi untuk ikhlas, untuk nggak mudah. Ya, kepada Rasulullah ikut, ya. Jadi muqtadiyah, wa bihadi muqtadiyah, dan dengan hidayah atau petunjuk Rasulullah dia mengambil sebagai hidayah. Sebab nggak mudah orang ngambil hidayah dari yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tadi itu satu hadis atau satu amalan alhamdulillah saja, ya kan? Padahal kita kan sering nanya,
Kalau doa itu doa yang paling top-nya, yang paling hebat, yang paling bagus, yang jos itu apa kira-kira? Padahal sudah disebut Abdul doa, alhamdulillah. Tapi rasanya kalau maaf nih, kalau kita jadi ustaz, jadi kiai, dengan doa yang alhamdulillah doa, gitu kan? Ayahnya enggak kelihatan pintar amat, kan gitu. Ya, padahal alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah doa semua. Jadi minta dunia maupun akhirat itu sebetulnya cukup gitu. Ya. Tapi boleh doa yang lain yang dibolehkan. Bahkan Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka sama orang yang tidak mau minta kepadanya. Dan sebaliknya Allah itu malu kalau ada hambanya angkat kedua tangan sementara dia pulang dalam keadaan kosong. Maksudnya gak diijabah. Allah malu. Menunjukkan bahwa itu penting sekali yang namanya doa. Nah, hidayah seperti itu saja tidak mudah kita, kan? Jadi kepada Nabi kita Muhammad SAW mengambil hidayahnya sebagai hidayah, ya artinya diminta. Itu yang kedua. Wali syara'ihi muttabi'an, dan kepada syariatnya kita ikut. Aduh, ini juga syariatnya. Jadi ikuti itu ya lahir batin banyak banget. Yang menjadi persoalan itu kenapa ini disampaikan seperti itu, saudara? Bani Israil ketika menjadi Yahudi dan Nasrani, saudara, dia tidak mengambil syariat nabi-nabinya sebagai apa? Sebagai yang harus diikuti. Itu problem umat itu seperti itu. Kalau sudah menjadi agama yang lama, apalagi sudah menjadi organisasi yang lama, Masya Allah, ikuti syariatnya Allah melalui Rasulullah SAW kan mudah. Ya, kenapa nanti punya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan macam-macam. Ya, wali syara'ihi muttabi'an. Apalagi tadi tulisannya wa bisunanihi mutamassikan, dan dengan sunnah-sunnah Nabi itu dipegang teguh, memegang teguh sunnah-sunnah Rasul. Itu yang Allah, ya, sunnah Rasul begitu banyak, ya, sunnah Rasul. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah semua contoh sistem lahir batin dari mulai perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah. Itu sunnah. Sunnah itu kalau dalam perspektif umum itu semua perkataan, perbuatan dan keputusan Rasulullah itu berarti yang wajib, yang hukumnya sunnah, gitu loh. Itu sunnah Rasul dalam pengertian secara umum, bukan sunnah dalam pengertian hukum sunnah semata-mata. Jadi bukan misalnya bukan cuman ya, contohnya misalnya miara jenggot itu sunnah Rasul yang hukumnya sunnah. Tapi ada sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Tadi sholat jamaah laki-laki itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jamaahnya, sholatnya sendiri adalah wajib. Sebagai sunnah Rasul, artinya apa? Sebagai aturan Rasulullah, keputusannya wajib. Makanya yang namanya sunnah itu secara umum, ya, itu yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya mubah, yang hukumnya makruh, itu sebenarnya. Yang hukumnya haram itu sunnah Rasul semua.
gitu loh. Jadi jangan sampai salah pikir sunnah Rasul itu tadi cuma apa namanya sholat sunnah, kemudian makan ikuti cara Rasulullah dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, ada yang hukumnya wajib, itu sunnah Rasul semua. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai salah. Nanti orang sekarang kan bilang, ente salah karena apa namanya Mas Kuri nggak pakai, misalnya maaf nggak pakai jenggot itu, misalnya nggak ngikutin sunnah Rasul. Emang nggak semuanya, saya kalau ditaruh jenggot apa ya, lucu dulu bagus kamu, tapi nggak apa-apa. Ya, yang pakai bagus, ya kan? Yang enggak ya nggak apa-apa, itulah bukan berarti menyepelekan sunnah Rasul, sudah enggak. Itu kan jadi harus harus kita tahu sunnah Rasul itu ada yang hukumnya sekali lagi wajib, ada yang haram, itu ada yang hukumnya mubah, ada yang makruh. Orang mau ke masjid sunnah Rasul pakai wangi-wangian, karena maaf kalau misalnya keteknya bau gitu ya, belum mandi itu bikin orang apa mau melupok gitu loh, ya enggak? Ya paling enggak kalau nggak punya apa minyak wangi itu mandi kan gitu. Kalau enggak ya maaf mandi di tempat yang bau itu aja yang dimandiin, selama misalnya tidak punya hadas besar, ya. Jadi ini yang maaf nih kenapa saya agak highlight di sini, agak saya tekankan mengenai wa bisunnahihi mutamassikan, dan dengan sunnah Rasul kita berpegang teguh kalau kita ridho bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Ini kenapa saya tekankan, karena sekarang ini agak melebar kemana-mana bahwa sunnah Rasul itu cuma itu doang, yang hukumnya sunnah doang, gitu loh. Bukan, banyak banget, gitu ya. Hampir sama dengan tadi wali syara'i muttabi'ah, wali haqqihi mu'azzaman, dan kepada haknya Rasul itu kebenaran Rasul itu diagungkan. Jadi ini yang dulu pernah saya singgung juga. Jadi kepada Rasul Nabi kita Muhammad harus mengagungkan. Emang itu bagian daripada keridhaan kita Rasulullah Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita. Ya kita agungkan. Jangan ngikutin orang maaf yang mengatakan bahwa itu fanatik banget sih sama Nabi Muhammad. Ya Nabi kita kok gitu. Ya kita mesti fanatik, mesti agungkan. Itu sama seperti ke suami kita. Itu jangan suami kita di apa leceh-leceh, jangan istri kita di leceh-leceh. Ya istri kita itu selain dibimbing dia, apa namanya, dihormati, difanatiki. Ya fanatik apa istrinya sendiri lah. Masa ada suami, ada orang lagi fanatik sama istri orang lain, aneh gitu. Sejak kapan itu sama apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persoalan keimanan, saudara. Jadi kalau ada orang sekarang berpikir, dulu kita bisa sholat bahkan masuk surga itu karena Rasulullah. Masa segitu mau mengagungkan aja kan mau, gimana? Ya enggak masuk akal. Salah satu rahmat Allah itu syafaat dari Rasulullah, orang masuk surga. Orang sekarang ini logikanya pintar-pintar ngikutin cara-cara Yahudi juga, yang tidak mengagungkan kepada nabinya. Oke, ya. Bani Israel yang sudah didiamkan Nasr itu tidak mengagungkan
mengagungkan kepada nabinya, gitu. Jadi kita disuruh supaya apa? Supaya agungkan itu nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat Muhammad sebagai nabi, wa minas salati wassalami alaihi mukthiran, salawat dan salam kepada nabi banyak. Dan jangan benci sama salawat. Ini salah satu amalan yang ditolak oleh Allah, itu salawat, saudara. Bahkan ada yang berpendapat, ulama-ulama banyak mengatakan bahwa meskipun orang itu baca salawat karena ikhlas, bisa saja meski tetap diterima. Ini amalan yang istimewa. Jadi kan tidak semua amal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sholawat itu punya istimewa. Makanya kalau ingin amalnya diterima Allah, pertanyaan sholawat itulah. Dan kalau memperbanyak, menunjukkan bahwa dia itu bukan hanya mengakui Muhammad sebagai nabi, tapi ridho sebagai nabi. Ya, jadi gitu. Sebab kalau tidak begitu, itu artinya apa? Kesombongan dalam hati kita atau hati seorang mukmin itu perlu dihilangkan. Ya, wa minas salati wassalami alaihi mukthiran wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Disuruh cinta kepada keluarga dan sahabat Nabi, gitu. Ya cinta, ya, mencintainya, gitu. Artinya enggak, cinta itu kan ada di hati itu ya. Pertama, nggak mungkin cinta itu ada di pikiran. Cinta itu ada di hati kepada keluarga dan sahabat Nabi. Apalagi sahabat Nabi juga, ya, cinta kepada sahabat Nabi. Yang kita mendoakan, makanya orang khotib itu biasanya kalau di khutbah kedua itu terus didoakan. Bahkan kalau kita baca sholawat, baca doa kan selalu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, itu dikhususkan ya. Nanti baru minal muslimin wal muslimat tuh, tapi ali itu artinya keluarga, wa ashabihi dan sahabat. Sebetulnya kalau ini urutan ini dilakukan meskipun tidak secara atau belum 100%, karena nggak mungkin untuk melakukannya itu, tapi niat untuk ke situ itu ada dan tidak menyombongkan dalam diri kita. Yang paling susah itu kan ini, hati ini suruh terima ini kan nggak mudah gitu, kecuali pasrah kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu sudah. Wa li ahli baiti wa ashabi muhibban wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahhiman. Dan kepada mereka itu ridha serta mutarahhiman. Itu artinya sayang. Ya, ada rasa sayang pakai kata mutarahhiman karena ini berkaitan dengan rahmat Allah. Jadi artinya orang yang mendapatkan rahmat itu benar-benar ada rahimnya, ada kasih sayangnya. Dan orang yang ridho kepada Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita, wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihat. Ini berikutnya adalah kepada umatnya musyfiqan, saling menyayangi. Jadi sayang dulu di antara umat Muhammad SAW. Jadi saling menyayangi. Jangan sayang dulu kepada yang lain. Nanti dengan sayang di antara umat Muhammad, maka akan sayang juga kepada yang lain, tapi ada batas-batasnya. Gitu. Kalau sayang kepada sesama itu karena satu iman, batasnya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya.
Itu saling menyayang. Ini kan kadang-kadang maaf nih banyak juga pengaruh-pengaruh dari luar itu malah sayang sama yang di luar, nggak sayang sama yang di intern di antara umat muslimin. Makanya saking sayangnya di dalam Islam, saudara, coba salah satu doa yang membuat sebab orang itu diridhoi Allah masuk surga itu apa? Mendoakan sesama muslim. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Masya Allah, itu orang Islam hebatnya begitu ya. Diajar nama Rasulullah sampai urusan masuk surga itu dianterin, kira-kira begitu, dianterin sama saudara-saudara. Memang begitu, saudara. Makanya kita dianjurkan sama Rasulullah, kalau kita pengen ya, atau seorang mukmin siapapun hasud, dengki, ya kan macam-macam itu hilang, itu caranya gimana? Belajar untuk bisa mendoakan saudaranya, tetangganya, saudara seiman. Itu doakan. Yang paling bagus lagi kalau doainnya di malam hari sebelum subuh. Insya Allah hasud itu akan hilang, dengki itu akan hilang. Kenapa dengki muncul, hasud muncul? Karena nggak mau doain. Yang paling bagus lagi kalau bisa nih belajar mendoakan kepada orang yang musuhin kita. Doain. Itu Masya Allah. Dan fitur di belakangnya, bukan di depan, di belakang. Itu paling bagus, Pak. Kalau itu dilakukan, saudara, kita hidup insya Allah lahir batin sehat. Iya. Jadi penyakit itu kadang-kadang muncul karena sebab itu. Ya, aku bilang orang sehat, ya, jadi kerjaan banyak, nggak kerja sehat. Kalau kita doain sesama diajarin Allah maghfir itu minta ampun kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah. Makanya kita juga berterima kasih kepada sesama muslim, sesama mukmin. Kenapa? Mereka mendoakan kita, saling doa. Allahumma muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi itu doanya nyampe, orang itu doanya Rasulullah. Ya jangan bilang, oh kagak nyampe, dari mana? Oh itu doanya Rasulullah. Rasulullah ngajarin umat kita, ya Allah, ampuni orang-orang Islam laki perempuan, mukmin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu saudara. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa saya dari sini? Ya karena sekarang kan banyak yang ngomong gitu kan, nggak nyampe. Itu kan menurut kita, tapi kata Rasulullah begitu, gitu ya. Ya udah, kita ikutin aja. Dan yang berikutnya walaupun nasihat, ya asli mau jam kurang apa 5 menit, kalau 5 menit lagi berarti kita 40 menit Pak persis, ya. Walaupun nasihat, dan kepada umat yang tadi itu nasihat menasihati. Nah, kayak tadi saya ingetin, nasihatin maaf ya kalau sholat, nah itu salah satu nasihat. Apalagi kalau nasihat itu ditarik lagi keluar, waduh, dari mulai nasihat untuk keluarga, nasihat untuk tetangga, nasihat untuk saudaranya, kalau itu salah diperingatkan, itu gak mudah. Makanya disebut dalam hadis Rasul ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat.
walillah walirasulihi wali'ammatil muslimin. Itu. Nah ini nih tugas dan perbuatan amaliyah yang tidak mudah. Yang bagian dalam Al-Quran salah satunya yang merupakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau walaupun nahi munkar itu nggak mudah, gitu. Ya kan? Zaman sekarang kita amar ma'ruf nahi munkar bisa dibilang sebagai provokator. Itu bisa, ya. Jadi apalagi di ranah yang terbuka, di medsos apalagi. Jadi saya kadang di grup-grup itu mau nanggepin kadang-kadang takut salah, tapi dikritik orang ada di grup bukan cuma ngintip-ngintip doang, gitu dimarahin sama keluarin aja tuh pada komen-komennya. Dalam perspektif agama yang komen kalau punya manfaat, kalau nggak manfaat itu apa? Kalau bikin berantem malah gitu hasut-hasutan, engkel-engkelan, ya Allah, kadang merusak iman kita sendiri, dan itu dianggap sebagai apa? Hal biasa. Lebih biasa lagi sebenarnya. Ini kan antara nasihat sama ngumpi itu tuh nasihat itu langsung kayak gini nih, ya kan? Jangan kita ngomong itu jamaah mukhlis parah, ya kemudian dan sebagainya. Nasihat itu begini, gitu. Ikhlas disampaikan karena Allah, gitu loh. Dan nggak mudah. Emang ngomong di depan bapak-bapak yang pinter-pinter, intelek-intelek, ibu-ibu seperti ini, mudah-mudahan mudah. Lebih nggak mudah lagi untuk apa? Itu omongan itu dirinya sendiri. Gitu. Kalau dibilang banyakin sholawat, ente banyak sholawatnya, belum tentu ya kan. Sholat jamaah, ente sholat jamaah. Nah, nasihat kayak gitu aja nggak kurang tuh sebenarnya. Saya kadang-kadang di rumah aja maaf nih, sama bini, tiap malam harus bikin bangun, nggak pakai jam 3 dah, jam 4-an kalau ingin 4-5 bangun. Saya cuma doain anak-anaknya, bangun, doain anak-anaknya, bangun. Misalnya, nah kalau lagi imannya tebel, nah itu kadang-kadang ya udah bangun itu kan harus berdoa. Saya barusan kemarin rapat anak-anak saya dan tiga mantu besar di pesantren kita buka untuk putri bulan depan. Bismillah, kata saya. Yang perlu diperhatikan bukan masalah bayaran, bukan masalah apa-apa, masalah ilmu dan keikhlasan. Tapi yang diperhatikan apa? Ia mulai itu untuk membangun akhlak. Ia mulai ilmu manfaat berkah itu minta doa sama ayah sama mama khususnya. Minta itu. Ia mulai baca Quran. Mereka bilang udah baca, alhamdulillah pada hafal Quran. Setiap habis subuh nih kalau kayak gini saya salah satu ruginya itu karena biasanya memang mereka itu simpanan satu juz ke saya store. Di luar itu harus ada baca sendiri 6 hari harus hafal kalau mau dibaca di sana. Kalau nggak begitu nggak bisa jadi ulama, enak aja. Ulama bisa ceramah, nggak penting kata saya. Ulama itu ngamalin dulu sendiri, baca Quran yang rajin, puasa kalau bisa, ya kan, sedekah, kemudian apa, sholat malam, doain jamaah dan muridnya supaya ilmunya itu manfaat berkah, menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Itu enak aja jadi kiai lu tidur aja, jadi ustadz lu tidur aja, nggak bakalan berhasil. Sudah, kalaupun kelihatannya wah,
Itu kelihatannya doa. Belum di akhirat diterima apa enggak. Kita nggak tahu Allah. Kita berdoa mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Itu saudara. Saya bilang pada jamaah sholat yang laki tambah pulang dari Mekah, nggak pakai dari Mekah apalagi saya bilang. Kamu mondok di Mekah, pulang jadi contoh. Besok mulai ngajar anak-anak yang itu. Ajarin baca kitabnya, ajarin baca Qurannya. Gak usah lama-lama, 2 jam aja setiap hari. Ya karena kan kalau dia kalau ngaji dari jam 4 sore sampai jam 2 atau 3 malam ngajinya. Nggak bisa pulang lena-lena enak-enakan nggak pakai itu nggak mudah sudah ngomong begitu. Kalau ngomong begitu kan emang kayak ngaji, emang kayak baca Quran, nah itu dia. Ya kan? Jadi harus dikasih contoh juga anaknya, bininya kasih contoh. Udah dicontohin aja anak-anak apa lagi kan? Dicontohin. Itulah saudara. Itu walahum nasihat. Ini nasihat yang paling bagus, paling benar dan fix, pasti itu dalam nasihat dalam bentuk perbuatan. Adapun lisan apa saja. Ini tambahan nih. Jadi sebetulnya adalah nasihat yang paling bagus dan contoh yang tadi disebutkan di atas itu adalah kana bihi muqtadiyan, ikut muttabi'an, ya, ngikutin apa yang sudah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang nggak pas-pas, tapi tidak ada niatan dan tujuan lain kecuali untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dalam beragama walaupun sedikit tapi istiqomah lillahi ta'ala, cari manfaat dan berkah serta itu dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diridhoi sama Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, benar. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وذكرنا بعلم ينفعنا ونور قلوبنا وحسن مقاصدنا بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وبارك لنا في علمنا وعملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.